untuk menjaga nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jauhi berteman dengan kawan, kelihatannya kawan, tapi hakikatnya setan. Ini yang terjadi pada Abu Thalib. Berkawannya sama Abu Jahal, tidak berlepas diri dari Abu Jahal, masih gaul dengan Abu Jahal. Sampai mati Abu Jahal masih ada di sampingnya, dialah yang menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam. Oleh karena itu Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran tentang orang yang menyesal kelak di hari kiamat. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya di hari kiamat. Saking menyesalnya. Apa yang dia sesali ketika itu? Ada dua penyesalannya. Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ingat jemaah sekalian, ini satu-satunya ajaran yang akan disesali oleh manusia. Kenapa dia tidak amalkan? Nggak ada manusia yang menyesal nggak amalkan nasihat nenek moyang atau budaya tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan mayoritas. Tidak ada. Tidak ada orang yang menyesal karena tidak mengamalkan itu. Yang menyesal hanya satu, tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah pun nggak minta pertanggungjawaban kepada kita. Warisan budaya bangsamu, adat istiadat, amalan mayoritas masyarakatmu, kamu amalkan atau tidak? Enggak, Allah nggak akan tanya. Yang Allah tanya apa? Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana sikap kalian terhadap ajaran Rasul? Kalian amalkan atau tidak? Satu-satunya ajaran yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kamu amalkan atau tidak? Hanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi nasihat orang tua kita pun hanya boleh diikuti kalau bersesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan saya menyuruh melawan orang tua, tidak. Nasihat orang tua wajib diikuti, tapi dengan syarat tidak menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Andai ada orang tua mungkin belum paham, dia menyuruh anaknya melakukan hal yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh dia lakukan. Tapi bukan berarti juga dia membentak orang tuanya, tidak. Namun dia nasihati orang tuanya dengan cara yang baik, tapi dia menolak dengan tegas, tidak mau mengikuti ajaran apapun, meskipun yang suruh adalah orang tuanya, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengatakan, innama ta'a fil ma'ruf, sesungguhnya taat kepada makhluk hanya boleh dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, dia pun berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Ingatlah jemaah sekalian, ini di antara penyesalan manusia kelak di hari kiamat. Dulu salah gaul, salah milih teman. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Karena si fulan itu, teman baikku itu telah menyesatkan aku dari pengajaran Allah, dari Al-Quran, dari Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu sudah datang kepadaku, sudah aku tahu. Tapi gara-gara kena pengaruh teman, maka dia pun tersesat. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa kana syaitanu lil insani khadzula. Setan itu memang penipu manusia. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, maksud setan dalam ayat ini adalah temannya yang menyesatkan dia. Bukan setan yang nggak kelihatan. Kelihatan manusia, tapi lebih pantas disebut setan. Kenapa? Suka menyesatkan, suka mengajak-ngajak orang melakukan keburukan, suka menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, dia hakikatnya bukan teman, tapi setan. Cuma kalau ada teman begini jangan dipanggil setan ya. Namun dinasihati dengan baik, diingatkan, hati-hati kamu jangan jadi setan. Oleh karena itu juga saya ingatkan secara khusus, termasuk kewajiban orang tua memperhatikan dengan siapa anaknya berteman. Bisa jadi jemaah sekalian, kita sudah capek mendidik anak kita di rumah, cuma sekali saja bergaul dengan teman yang buruk, langsung terpengaruh buruk. Harus kita pastikan, kita awasi dengan siapa anak kita berteman. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Harus selektif. Sama saja dalam pergaulan sehari-hari, apakah di kantor atau di lingkungan, di kompleks tempat kita tinggal, ataupun di medsos. Jangan di-follow, jangan berteman di medsos dengan teman-teman medsos yang suka share yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Cari teman yang baik. Kalau perlu yang suka share yang buruk-buruk itu diblokir dari pertemanan. Supaya kita nggak bisa melihat lagi keburukan yang dia posting di medsos. Ini penting jemaah sekalian. Banyak orang yang rusak hanya karena teman. Al-Amwah menemani ibadahmu, juga hijrahmu.